Ada apa sih ini? Screen kali ya. Mhm. Wait, oh iya, jadi sambil nunggu Kak Nurul, sesuai dengan tema kita pada hari ini, kalau sekarang Kak Nurul mau talking about Ramadan di Korea, nah sekarang saya mau ngajakin teman-teman semua nih, sebentar ya. Coba saya share screen dulu. Boleh. Udah ter-share kah? Sudah. Nah, jadi sebenarnya kita dari Insan Media ini mau ngajakin teman-teman semua untuk ikut menulis buku antologi judulnya Ramadan di Rantau. Nah, maaf ya agak berisik. Oh ini tertutup ya? Nah ini. Jadi ini undangan dari kami nih buat teman-teman semua yang mungkin punya pengalaman menjalani Ramadan di rantau. Di rantau sini nggak harus di luar negeri ya teman-teman, mungkin di lain pulau, di lain kota, kayak gitu. Nanti bisa banget nih kalau teman-teman mau join nulis dengan kita. Nah, apa sih buku antologi itu? Jadi buku antologi adalah buku yang berisi kumpulan karya tulis yang sejenis, baik itu cerita pendek, esai, puisi, atau yang lainnya, yang memiliki tema yang sama dan dibukukan menjadi satu terbitan. Ya, maaf sebentar ada iklan. Nah, kali ini kita mau ngajakin teman-teman semua buat nulis sebuah buku antologi yang berjudul Ramadan di Rantau. Di sini teman-teman cuma perlu menulis 800 kata. Nanti jadi kita bakal digabungkan dengan hasil karya teman-teman yang lain juga menjadi satu buku yang diterbitkan oleh Insan Media. Kayak gitu teman-teman. Yang menjadi motivasi kita untuk menulis salah satunya adalah jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Nah, aku senang banget ya kalau kita bisa dan berani buat nulis buku, apalagi nanti dari apa yang kita tulis itu bisa diambil pelajaran dan hikmahnya untuk orang lain. Jadi di sini teman-teman bisa beramal jariah dengan cara menulis buku bersama. Seperti itu. Nah, ini manfaat-manfaat menulis buku antologi ya. Terus, ini ada tips-tipsnya dari kita. Ikutilah tema yang sudah ditentukan. Di sini temanya soal Ramadan. Terus, buatlah tulisanmu unik. Tapi sebenarnya setiap orang tuh pasti punya style sendiri-sendiri ya dalam menulis. Jadi insya Allah setiap orang pasti punya keunikan masing-masing. Gitu. Terus yang ketiga ada, akhiri kisahmu dengan gong yang dramatis. Nah, akhir yang kuat merupakan sesuatu yang sangat penting. Jadi ada pesan apa sih yang mau disampaikan teman-teman di sini kayak gitu. Nanti bisa ya. Terus ada ciptakan momen aha. Ini berkaitan dengan akhir dari kisah teman-teman terkait dengan Ramadan di Rantau kayak gitu. Nah, selengkapnya mengenai menulis buku antologi bisa dikunjungi ya di Instagram kami yaitu di Insan Media. Kalau ada yang belum follow, boleh banget silakan di-follow dan dicari-cari infonya soal menulis ini. Dan ini semua free ya teman-teman. Jadi yuk yang semuanya yang udah punya pengalaman Ramadan di Rantau dan mau menuliskan pengalamannya bisa ikut menulis di buku antologi Insan Media. Terima kasih. Mungkin itu aja Kak Firta. Oh iya, terima kasih banyak Kak Hana. Masya Allah, ayo teman-teman yang mau menulis, kapan lagi nih kita nulis buku gratis? Tahu-tahu dapat royalti. Langsung tulis saja ya teman-teman, kita sambil berbagi pengalaman, berbagi hikmah dalam kehidupan kita. Ayo, yuk. Masya Allah. Oke, tadi sepertinya Kak Nurul sudah masuk. Iya. Ya, teman-teman. Firta di-share aja Firta ini. Oh ya, siap. Baiklah, kita mulai lagi. Saya share. Silahkan Kak Nurul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman atas terjadi kesalahan teknis tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah, teman-teman semua kita bisa berkumpul ya, terutama saya ini Firta dan juga Bu Nahana ini
Pertama kali ketemu ya, Mbak. Iya, baru ketemu. Orang-orang hebat semua ini. Jadi kita hari ini ngobrol seru aja ya, santai tentang bagaimana berRamadan di Korea. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah dapat materi dari gimana berRamadan di Jepang, kemudian di Malaysia. Nah, saat ini kita melihat kita belajar kembali bagaimana sih ke suasana Ramadan di Korea. Kalau Virta pasti sudah pernah merasakan Ramadan di Korea. Iya, 1 kali ya. Juga ya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya sama Virta. Saya pertama kali abroad itu langsung ke Korea sama Virta juga. Awalnya tahun 2018 sebagai mahasiswa master di jurusan Department of Chemistry di Kumin University. Kalau dulu saya masuk ke Korea, saya datang ke Korea sebagai student, benar-benar sebagai student. Untuk kali ini saya ke Koreanya selain sebagai siswa PhD student di Pyeongchang. Jadi sekarang dari Seoul pindah ke daerah ini Busan. Selain sebagai mahasiswa, saya juga kerja sebagai peneliti ya di Korea Institute of Material Science. Mungkin ada bertanya, kok bisa kuliah sambil kerja ya? Jadi kami tuh kalau ditanya beasiswanya beasiswa apa, saya sebenarnya mendapatkan insentif itu dari hasil kerja sebagai researcher di salah satu pusat institusi namanya KIMS, Korea Institute of Material Science. Mungkin kalau di Indonesia itu di LIPI ya, sebagai pusat institusi LIPI. Kemudian nanti dari salary yang kita dapatkan dari institusi ini akan dipakai buat sekolah gitu. Jadi praktis ada 2 advisor yang mendampingi kita selama menjalani studi S3 ini. Satu di pusat penelitian, satunya juga dari kampus. Ya, berRamadan di Korea. Tapi sebelumnya saya akan next. Oke. Bicara tentang Korea. Sebelumnya saya mau ini semacam ini saja ya, pengingat bagi kita. Motivasi juga mungkin buat teman-teman di sini yang sedang lagi menuntut ilmu, ya mungkin ada yang lagi jauh bersama orang tua, itu jangan jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, mungkin ada yang jauh juga dari suaminya mungkin, atau gitu ya. Motivasinya adalah ingat bahwa selama kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, ingatlah bahwa Allah itu sudah berjanji bahwa kita akan diberikan ke lapangan ya, ke lapangan. Dalam artian bahwa jika kita semangat untuk menuntut ilmu, Allah akan menjanjikan sebuah kelapangan untuk kita semua. Dan Allah itu juga akan menjanjikan bahwa jika kita menuntut ilmu, insya Allah derajat kita akan ditinggikan gitu ya oleh Allah. Jadi motivasi untuk sekolah luar negeri bukan karena saya mau pengen itu karena mungkin lebih enak gitu, lebih nyaman di negara lain, bukan ya, tapi lebih kepada kita ingin mencari berkahnya, ya ridhonya Allah. Apakah benar-benar kita niat untuk sekolah itu untuk mencari ilmu atau apa gitu. Jadi diluruskan kembali niatnya. Oke, next. Kemudian next. Ini atau next lagi? Kak Nurul. Udah. Ini ya, ada jaringan. Kemudian kalau tercapai ya, teman-teman di iya. Halo, Kak Nurul. Lagi. Iya, oke. Udah. Oke, kita kembali ke Korea ya.
Mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu ya topik apa ya, karena memang budaya Korea ini apa ya, sejak tahun 2000 itu sudah benar-benar orang lebih nah, karena di Korea ini latar etnisnya itu cenderung homogen. Jadi tidak sama dengan kalau kita ya, kalau di Indonesia kan kita multicultural. Jadi cenderung penerimaan kita terhadap budaya atau misalkan suku lain itu lebih toleran gitu ya. Tapi kalau di Korea latar etnis cenderung homogen. Jadi mereka itu orangnya cuek gitu kalau misalkan ada foreigner. Ternyata biasanya kan yang nanya bagaimana orang Korea. Biasanya kalau kita bertemu dengan orang Korea itu bisa akrabnya itu paling setelah bulan-bulan bersama baru kita bisa join gitu dengan dunianya. Maksudnya baru bisa berteman gitu ya, baru bisa jadi bestie kalau istilahnya sekarang. Ada sih satu dua orang yang mungkin cepat akrab, tapi kalau yang lain itu tidak, dia tuh sibuk dengan urusannya masing-masing, dia tidak cenderung lebih sedikit intoleran gitu terhadap budaya lain. Kemudian yang kedua, Korea ini termasuk salah satu konsumer alkohol ya terbanyak di dunia. Di sekitaran kita, kanan, kiri, depan, belakang rumah ini udah dipenuhi dengan soju, resto-resto dan warung-warung soju gitu ya namanya. Itu juga ini ya inilah Korea gitu ya dengan segala kondisinya. Kemudian Korea itu identik juga dengan Hallyu ya, mungkin ya yang saya sebutkan tadi, sejak tahun 2000 itu Korea sudah menguasai industri di semua negara, semua orang sudah tahu Korea lewat. Nah, kenapa bisa mereka mengenal Korea? Karena memang di sistem pemerintahannya ini ada satu program kerjanya dengan itu mereka ingin memboosting gitu ya K-pop-nya, sehingga orang-orang bisa lebih tahu, bisa lebih mengenal Korea. Gitu. Jadi mereka menggunakan sistem K-pop ini untuk menyebarkan informasi tentang Korea gitu. Nah, itu mungkin ya. Selain itu tentang Korea, mungkin teman-teman sudah familiar dengan Korea. Tapi ada satu hal yang saya sangat mungkin suka ya dengan Korea. Itu karena orang Korea ini sangat respect sama yang terhadap orang yang lebih tua. Bisa dilihat dari sistem bahasanya mungkin ya. Saya nggak tahu kalau di Jepang. Jepang bagaimana, Tak? Sama ya mungkin ya? Iya, hampir sama. Kalau di Korea itu sangat respect, bahkan bagaimana bisa dilihat dari bahasanya. Jadi beda agak terputus. Kalau misalkan kita ngomong kepada teman, dan juga kalau misalnya kita ngomong ke orang yang lebih tua. Jadi mereka itu sangat respect terhadap orang yang lebih tua, ya. Kemudian Korea satu lagi di sini itu mungkin sama halnya dengan negara Asia lainnya seperti Jepang. Ya, kalau untuk Korea itu hanya workaholic, jadi pekerja keras. Halo, agak terputus-putus Mbak Nurul tadi. Halo. Kak. Atau bisa off cam nggak apa-apa Mbak Nurul, biar ini lebih sinyalnya lebih ringan mungkin ya. Coba sih ke handphone ya. Halo, udah terdengar? Halo, udah kedengaran ya? Selain itu orang Korea juga workaholic ya, workaholic. Jadi salah satu budaya Korea
Ya, terputus lagi ya. Insya Allah, tantangannya luar biasa sekali ya saat kita ingin menuntut ilmu lewat Zoom ini. Mohon bersabar ya teman-teman. Halo Kak Nurul. Gak apa-apa kalau mau off cam, Kak. Boleh. Halo, Ya, saya coba betul, switch Kak. switch ke handphone aja, Tak. Iya, nggak apa-apa Mbak Nurul. Ya, Udah kelihatan ya? Sudah. Jadi selain itu, selain tadi lateral etnis yang cenderung homogen, konsumsi alkohol terbesar, sangat respect orang tua, Korea juga termasuk negara yang tipikal pekerja keras ya, jadi workaholic gitu. Dia orang itu cenderung ambisi gitu ya untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kebanyakan dari mereka itu lebih bisa dibilang gitu menuhankan material gitu ya. Kalau dengan kita kan kita masih ada sedikit untuk porsi untuk beribadah gitu. Tapi kalau orang Korea kalau kerja benar-benar kerja. Gitu. Next, Tak. Kemudian kita sekarang mau melihat nih bagaimana religions di Korea gitu ya. Agama di Korea itu terbagi dua ya. Ada yang ateis yang tidak beragama sama sekali, juga ada yang beragama. Nah, teman-teman bisa lihat porsi dari mereka yang beragama ini cuma berapa persen. Itu lebih besar daripada mereka yang punya keyakinan ya. Yang tidak beragama itu 50%-an ya, di atas 50%. Sedangkan mereka yang beragama itu ada 44%, sekitar 44%. Nah, yang beragama ini sama kayak Indonesia, ada Katolik, ada Protestan, Buddha. Kalau agama Islamnya gimana? Islamnya masuk di sini di others. belum terdeteksi ya, ini juga bisa menjadi doa kita berdoa sama-sama, semoga insya Allah penyebaran Islam di Korea bisa lebih besar lagi, lebih luas lagi. Amin. Ya. Amin. Tapi pun demikian ya, agama Islam sebenarnya sudah mulai sedikit dikenal gitu di Korea. Meskipun sih ada beberapa yang meskipun kita sudah memakai jilbab, sudah memakai identitas kita ini sebagai Muslim, masih ada yang menganggap bahwa kita ini orang Hindu gitu. Saya sering gitu ya mendapatkan pengalaman di jalan-jalan kalau di Korea, misalnya disebut kamu Hindu ya, kamu Buddha. Jadi dalam artian memang berarti orang-orang Korea ini belum sepenuhnya mengenal Islam. Ya, tapi memang sekarang Islam di Korea sudah mulai dikenalkan ya, sudah ada beberapa mualaf juga yang dari orang Korean asli yang masuk Islam, itu sudah mulai ada. Kemudian juga sudah banyak gitu ada satu pusat studi Muslim bagi mualaf gitu di Seoul. Saya belum tahu kalau daerah sekitaran sini ada atau tidak ada, tapi kalau di daerah Seoul itu sudah ada pusat untuk mereka yang masuk ke Islam, convert ke Islam. Next, Tak. Nah, ini mungkin ya, semua sudah tahu tentang musim di Korea. Ada 4 musim sama ya kayak negara lain, 4 musim. Sekarang lagi di Korea lagi masuk musim semi. Tapi di daerah saya di Changwon ini belum baru mulai bunga magnolianya saja yang baru mekar, tapi belum bunga sakura belum. Spring itu biasanya dari Maret sampai bulan 5, kemudian summer itu dari bulan 6 sampai bulan 8. Autumn setelah itu musim gugur dan musim dingin. Kalau untuk Ramadan itu biasanya selama kalau nggak salah 3 tahun terakhir itu di summer, musim panas. Alhamdulillahnya tahun ini kita puasanya di musim semi. Alhamdulillah, kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena memang beda ya kalau puasa summer dengan di puasa di musim dingin. Musim semi beda, durasinya yang beda maksudnya. Ya, durasinya kalau musim dingin kita bisa puasa
kurang dari 13 jam ya apa. Iya. Tapi kalau musim panas itu bisa sampai 18 jam. Dari 2:30 sampai jam 7:30 gitu. Ini ya. Kemudian next. Sebelum masuk tentang kehidupan berramadan di Korea, saya masuk ini dulu ya. Bagaimana sih kehidupan Muslim secara general di Korea? Next. Jadi kalau di Korea ini, kalau saya tanya apakah Muslim friendly atau tidak, alhamdulillah sih kalau menurut saya berdasarkan pengalaman dari tahun 2018 udah 2 tahun, kemudian ini masuk lagi ke Korea itu alhamdulillah Muslim friendly, termasuk negara yang menurut saya Muslim friendly, tapi meskipun masih banyak hal-hal yang kita tidak bisa samakan dengan di Indonesia ya. Nah, pertama saya meninjaunya dari tempat ini dulu, tempat sholat di Korea Selatan atau masjid atau musola. Hampir semua kota di Korea Selatan itu sudah memiliki masjid. Ada hampir 100 lebih masjid yang tersebar di Korea Selatan. Nah, ada juga beberapa masjid besar. Di antaranya ada masjid besar, ada juga musola yang semacam satu gedung gitu dengan tempat lain. Kemudian juga ya itu ya musolanya seperti itu. Kemudian kalau misalkan di kampus itu bagaimana sholatnya? Kalau waktu di master kemarin kami punya, karena kami satu lab itu mayoritas orang Indonesia semua, hampir di seorang Indonesia. Jadi alhamdulillah lumayan untuk sholat itu bisa berjamaah dengan teman-teman yang lain. Jadi break sholat itu bisa berjamaah. Sholatnya di office gitu. Jadi ada tempat office gitu, kita ada ruangan khusus untuk student. Nah, kita bisa sholat di situ. Tapi kalau sekarang kondisi saya jadi terbalik ceritanya. Jadi orang asing, benar-benar orang asing di tempat riset di lab. Tapi alhamdulillah saya hal yang pertama yang saya selalu tanyakan dan juga minta izin gitu ke teman-teman, ke teman Korea gitu, saya tanya apakah ada tempat sholat enggak gitu. Terus dibilang, oh itu tempat sholat itu apa? Sholat itu apa? Oh ya saya mau ini pray. Oh, pray itu kayak gimana gini gitu. Pray itu adalah saya kan di orang Korea itu juga ada ritual berdoa juga kan ya, sama kayak kita sujud, berdiri terus habis itu sujud. Saya praktekkan seperti itu. Terus saya bilang saya butuh space paling cuma 5 menit 10 menit gitu. Oh iya, di sini aja tepatnya. Akhirnya gampang kok mencari tempat sholat, caranya seperti itu ya. Jadi teman-teman paling cuma butuh aplikasi, kan sekarang sudah ada juga aplikasi di handphone gitu, bisa untuk mencari arah kiblat di mana. Habis itu gelarin sajadah, sudah sholat di situ. Jadi alhamdulillah sejauh ini untuk masalah tempat sholat aman gitu di Korea Selatan. Kemudian juga kalau misalkan lagi keluar, misalkan lagi safar gitu atau lagi misalkan jalan-jalan keluar, sholatnya di mana? Sholatnya bisa kalau saya biasanya di taman gitu. Jadi kemana-mana harus bawa itu sajadah atau apa gitu yang bisa dipakai untuk yang tempat yang bersih. Habis itu gelarin sajadah di lapangan. Itu bisa juga menjadi option tempat sholat di Korea Selatan. Next. Oke. Nah, ini mungkin ya ada yang bagaimana sih komunitas Muslim di Korea Selatan. Ini saya menuliskan memberikan ada beberapa pilihan komunitas Muslim di Korea Selatan. Jadi teman-teman kalau misalkan datang di Korea Selatan itu tidak perlu khawatir dengan saya punya teman-teman ada atau enggak. Insya Allah di sini aman teman-teman ya. Jadi ada beberapa komunitas. Yang pertama ini ada IMUSKA ya. Jadi ada beberapa komunitas Indonesia, Muslim Indonesia. Yang pertama ini IMUSKA khusus mahasiswa Muslim di Korea Selatan. Juga ada khusus Rumaisa, Rumah Muslimah Indonesia di Korea Selatan, Rumaisa Korea Selatan. Jadi ini Rumaisa ini termasuk salah satu komunitas besar gitu untuk muslimah. Jadi ada beberapa kegiatan juga yang kita sering laksanakan, termasuk mengedukasi teman-teman yang mungkin baru datang ke Korea Selatan. Kemudian kita juga bisa mengedukasi bahkan lewat taklim gitu ya, memberikan informasi tentang
makanan atau halal haram di Korea Selatan seperti apa gitu. Jadi insya Allah akan ada selalu kegiatan yang memberikan edukasi informasi tentang bagaimana beradaptasi di Korea Selatan. Dan saya juga waktu awal-awal join di Korea terbantu dengan beberapa komunitas Muslim ini. Jadi insya Allah kita bisa cepat beradaptasi. Kemudian hampir juga di setiap masjid itu ada komunitas tersendirinya ya, jadi komunitas Muslim Indonesia. Jadi banyak lah, ada beberapa, ini cuma secara general saja saya masukkan di slide. Kemudian ada juga yang kalau di Korea itu ada Korea Muslim Federation. Jadi di sini yang biasa memberikan certified halal. Kemudian juga sebagai pusat itu tadi yang para mualaf untuk mau belajar tentang orang Korea yang mau belajar tentang Muslim, tentang Islam, itu bisa di sini di Korean Muslim Federation. Oke, next. Nah, ini tentang makanan halal haram ya, bagaimana halal haram di Korea. Kita itu sudah diperintahkan sama Allah untuk makan dengan sesuatu yang halal ya. Jadi kalau misalkan join, mungkin di negara manapun, mungkin teman-teman dimanapun nanti berada gitu, di negara misalnya minoritas Muslim seperti Korea misalkan, di sini tuh sudah ada klasifikasi ya dari Muslim friendly restoran di Korea. Dari KMF. Jadi mereka mengkategorikan ada yang halal certified, self certified juga ada. Yang self certified ini maksudnya kita yang menjudge bahwa apakah ini bisa dimakan atau tidak. Kemudian ada restoran yang Muslim friendly dan juga ada pork free. Nah, jadi di Korea Selatan ini kita tidak bisa menemukan logo halal gitu ya seperti di Indonesia. Ya, kita tidak bisa menemukan logo halal seperti di Indonesia yang hampir di semua produk itu ada logo halalnya. Nah, kalau di Korea Selatan ya ada sih beberapa makanan yang ada logo halalnya. Misalnya makanan dari Malaysia atau dari Indonesia ada beberapa snack-snack yang memang dari impor dari negara-negara seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau misalkan kita mau makanan Korea kayak gimana gitu. Nah, kalau saya pribadi saya melihatnya dari komposisi makanannya. Ya, dari komposisi makanannya, jadi harus at least bisa membaca komposisinya apa. Apakah ada porknya, apakah ada chickennya, apakah ada dagingnya dan segala macam, itu harus betul-betul saya detail diperhatikan. Kalau misalkan di komposisinya tidak ada, saya kembali lihat lagi apakah produksi ini satu produksi dengan babi atau tidak, satu produksi dengan daging atau tidak. Kalau misalkan iya, kalau saya pribadi saya tidak makan snack itu karena ya kembali lagi kalau misalkan kalau misalkan kita makan, saya takut ya kan akan berdampak sama ibadah kita juga gitu. Jadi penting sekali untuk menjaga makanan di Korea. Nah, kalau misalkan mau makan di luar ya bisa juga, ini ada seafood ya, bisa seafood jadi pilihan, tapi teman-teman perlu juga perhatikan apakah kuahnya ini terkontaminasi dengan babi atau tidak. Biasanya kan ada beberapa, jadi harus bisa benar-benar menanyakan gitu ke pemilik warungnya bisa atau tidak, ada dagingnya atau tidak. Kemudian pilihannya selain itu adalah masak sendiri. Saya pamer ini ya masakan saya. Ada tempe kok, di Korea ada tempe, di Korea ada ikan apa sih yang kecil, ikan kering itu, ikan teri yang kecil itu ada, sayur juga insya Allah ada. Jadi alhamdulillah di Korea bisa lah hidup. Dan kemudian juga ini ada satu platform ini ya, Moveko. Dulu waktu saya masuk 2018 kayaknya belum ada ya, Tak? Belum ada. Maksudnya ada sih, tapi belum yang terupdate itu. Kalau kita scan itu belum terdeteksi. Nah, sekarang alhamdulillah hampir semua snack ini sudah terdeteksi di aplikasi Moveko. Jadi yang bikinnya orang Indonesia. Orang Indonesia yang
yang membuat aplikasi yang bisa kita lihat kehalalan dari produk ini. Jadi misalkan di sini nih contoh ada satu es krim, yang es krim ini di situ sudah ada summary-nya, apakah ini ada poknya atau tidak, ada alkoholnya atau tidak. Jadi ini juga ya perlu dilihat, selain dari produk babi atau sapi itu ada produk babi ada produk babi atau tidaknya. Selain itu kita juga perlu melihat ada alkoholnya atau tidak. Kalau misalkan ada, ya berarti kita tidak bisa ya, mendekati saja nggak bisa, apalagi untuk mengkonsumsi itu tidak bisa. Jadi teman-teman selama mungkin ada yang nanti akan datang ke Korea bisa diperhatikan lagi, atau bisa mendownload aplikasi ini Mufco untuk melihat kehalalan dari produk itu. Oke, next Kak. Nah, bagaimana sih kegiatan di Korea, taklim di Korea? Ada nggak? Mungkin ada yang bertanya apakah ada taklim di Korea atau tidak. Nah, alhamdulillah di Korea juga sudah banyak taklim ya selama. Tapi ini sebelum pandemi. Sebelum pandemi banyak kegiatan yang kita adakan. Tapi setelah pandemi, akhirnya ada juga arahan bahwa tidak boleh mengadakan kegiatan berkumpul-kumpul gitu. Jadi kegiatan taklim kita alihkan menjadi online. Taklim kita alhamdulillah sudah mulai berkembang ya. Tadinya kan sesama muslim saja, khusus orang Indonesia saja. Tapi alhamdulillah di Korea Selatan untuk Rumaisa dan Imuska kita ada beberapa kegiatan yang khusus mengedukasi teman-teman mualaf. Misalkan ada mualafnya yang marriage, orang Korea yang menikah dengan orang Indonesia kan biasanya masih butuh edukasi ya. Di sini biasanya kita adakan taklim khusus yaitu mixed marriage. Jadi mengenalkan mulai dari mulai dari materi-materi dasar gitu, yang mengajarkan itu adalah imam besar yang juga orang Korea. Jadi ada di sini imam besar, Imam Lee. Kalian kalau sebelum Ramadan kita juga biasanya ada tarhib Ramadan. Sama Isra Miraj juga kemarin kita adakan kegiatan tapi lewat Zoom semuanya karena belum bisa kumpul. Terakhir kayaknya kita mengadakan kegiatan besar ini juga waktu saya mau pulang ke Indonesia pas pandemi juga, dan ini adalah kegiatan terakhir yang saya ini pada saat itu kita mengadakan Semusim Cinta. Kita masih ingat tuh tak? Ingat ya. Jadi ini jadi kayak kegiatan besarnya Rumaisa gitu ya, tiap per tahun. Ya dulu kita mengundang waktu 2018 mengundang Ustadz Cahyadi ya tentang Cahyadi. Terus tahun 2019 ini kami mengundang Ustadz Zahiriya Ningsih yang punya 11 anak Hafizah. Terus ada Dewi Sandra juga, kita mengundang influencer gitu di Korea Selatan. Kemudian ada juga cooking class gitu ya. Mungkin karena biasanya kan ada yang baru datang Korea, biasanya yang biasanya mungkin di Indonesia mudah gitu beli makanan Grab. Nah, kita kan di Korea apa-apa kalau mau butuh satu harus masak, mau tidak mau masak ya. Jadi ada cooking class juga secara live gitu diajarkan bagaimana membuat bakso misalnya. Gitu ya. Jadi insya Allah selama di Korea Selatan kita kalau misalkan masalah edukasi itu banyak sekali tempatnya. Bahkan juga untuk serba-serbi pengurusan administrasi, karena di Korea itu juga termasuk pengurusan administrasi ribet. Jadi kita juga diberikan informasi tentang bagaimana sih mengurus administrasi di Korea Selatan. Jadi itu taklim-taklim kita di Korea Selatan. Next, Tak. Nah, sekarang sekarang Ramadan di Korea dan serta gimana sih aktivitas dan tantangannya? Next, Tak. Oke. Ramadan di Korea ini dari tahun ke tahun, selama tadi disebutkan bahwa selama 3 tahun terakhir ini dia di musim panas ya. Lumayan lama puasanya dari jam berapa? 2:30 ya?
Setengah 3 sampai jam Lebih. 8. Oh, jam 8 malah. Jam 8 ya? Jam 8 malah. Ya biasanya kita kalau di Indonesia kan biasanya cenderung sama jam 6. Kurang lebih lewat 1 menit sampai 5 menit. Di Korea biasanya awal-awal 8 dari jam 8 habis itu berubah lagi 30 menit 1 jam gitu ya sampai selesai puasa gitu. Jadi berubah-ubah. Di sini jadwal sholatnya pun juga berubah. Nah, kalau summer malam jadi panjang ya. Jadi lebih lama. Lebih singkat. Malam jadi pendek. Jadi pendek malamnya. Ya itulah ya salah satu rahmat Allah gitu ya, berbeda dan menjadi ujian kita juga di negara seperti ini. Tapi alhamdulillah tahun ini mungkin sama di Jepang juga sedang musim semi ya, musim semi. Iya. Jadi semoga puasanya paling tidak selama pas summer. Ini juga pertama kali saya sih, kali pertama saya juga puasa di spring. Kemarin-kemarin di waktu Korea puasanya di summer. Tapi sebenarnya kalau saya tanya puasa saat summer sebenarnya ada bagusnya sih. Karena biasanya kan kalau misalkan di Ramadan kalau misalnya untuk saya yang sehari-hari di lab biasanya kan kalau selesai eksperimen tuh biasanya kurang lebih di jam 8 ya, jam 8 lah. Kalau tarawihnya kan biasanya ada jam 9, setengah 10 bahkan. Ada waktu gitu untuk berangkat ke masjid selama kurang lebih 1 jam itu. Jadi alhamdulillah ini ya, itu alhamdulillahnya itu mungkin ininya positifnya kenapa berpuasa di summer. Jadi bisa keburu waktu untuk tarawih di masjid biar tidak kehilangan suasana Ramadan juga kan. Oke, next. Tantangannya apa? Yaitu tadi ya, pertama mungkin durasi puasa yang berbeda setiap musim. Jadi biasanya kalau misalkan video call bersama keluarga itu kan kalau orang sudah buka puasa kita masih nunggu 2 jam belum buka puasa. Jadi ya begitulah ya, beda setiap musim itu berbeda durasi puasanya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalkan buka puasa, tarawih, sahur, dan iktikaf ada tidak di Korea Selatan? Misalnya kalau buka puasa, itu biasanya kalau buka puasa kita, kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia kan kita kerja, biasanya sebelum buka puasa itu sudah selesai aktivitasnya, minimal 1 jam sebelum buka puasa itu sudah stop semua aktivitas. Tapi kalau di Korea, karena orang kan belum mengenal Islam, belum mengenal Ramadan itu apa, jadi tidak ada toleransi untuk Muslim bisa istirahat dulu atau tidak. Tapi kita tetap lanjut aja begitu, tetap lanjut kerjaan meskipun sedang berpuasa. Jadi biasanya kalau pengalaman saya sama Firta ya, Firta lagi karena memang Firta ini puasanya dulu sama Firta. Ya kita biasa sebelum 30 menit sebelum buka puasa kita sudah beli gitu ya, misalkan susu karena sudah tidak bisa menyiapkan takjil di Korea Selatan, orang di lab semua kan, jadi biasanya kita paling minum buka puasanya dengan air putih atau susu yang kita beli dari convenience store gitu. Habis buka puasa sholat lanjut lagi di lab gitu, biasanya seperti gitu ya aktivitasnya. Kemudian tarawihnya gimana? Apakah ada tarawih berjamaah atau misalkan sendiri ya? Ada kita. Biasa di lab juga teman-teman kalau misalkan pada saat itu ada yang lagi kebetulan masih melanjutkan pekerjaan, biasanya kita tarawihnya berjamaah di office gitu. Atau juga bisa opsinya sendiri atau bisa juga di masjid-masjid sudah mulai ini. Tapi saya tidak tahu, mungkin insya Allah semoga tahun ini sudah mulai bisa untuk bertarawih berjamaah di masjid. Kemudian sahurnya, nah ini ya sahurnya di awal, karena biasanya kalau di musim panas kan subuhnya itu sebelum jam 3 pas, ya, paling lambat. Biasanya kita karena takut kebablasan biasanya sahur di awal waktu. Ya, karena bisa habis dari kampus, habis dari lab, bisa langsung
makan malam, habis itu istirahat, terus itu makan tengah malam mungkin jatuhnya ini. Karena ya gitu, takut kebablasan, biasanya kebablasan gitu kalau misalkan sahurnya bisa sih, tapi ya betul-betul di ini ya, jadi harus bisa mengatur waktunya pada saat Ramadan. Nah, kemudian untuk aktivitas itikaf di masjid, misalnya 10 malam terakhir mungkin ada ya yang bisa di Indonesia kan itikaf gitu ramai di masjid. Nah, kami juga di Korea Selatan, alhamdulillah secara rutin juga mengadakan itikaf, kecuali memang pada saat pandemi belum ada diadakan lagi. Dan lebih ini ya, lebih seru sebenarnya suasana itikafnya, karena kita jadi bertemu dengan, selain dari muslim dari Indonesia, kita juga bertemu dengan saudara-saudara lainnya dari muslim misalkan dari Mesir, ada dari Arab Saudi, ada dari negara Timur Tengah. Dan ya kalau misalkan di Korea Selatan, misalkan di Masjid Itaewon ya, buka puasa, dan kalau misalkan ada yang tinggal sampai itikaf itu alhamdulillah disediakan makanan. Jadi disiapkan nasi biryani setiap hari. Dan ininya, kalau misalkan ada yang ya kalau mahasiswa yang mengincar makanan gratis ya. Iya, betul sekali. Bisa di masjid optionnya. Kemudian juga kalau buka puasa bersama, KBRI juga selalu mengadakan ya buka puasa bersama, terutama tapi pada saat weekend, Sabtu atau dan itu sampai sebelum Ramadan, sebelum Lebaran itu mereka biasanya mengadakan kegiatan buka puasa bersama. Sampai tarawih juga bisa kita di KBRI. Tantangannya yang paling penting adalah yang saya mau sampaikan di sini, yaitu karena di Korea itu belum mengenal, orang-orang belum mengenal Ramadan itu seperti apa, jadi mungkin belum ada sistem yang selama Ramadan aktivitasnya mungkin misalkan diberikan izin untuk misalkan waktu kerjanya dibuat singkat atau gitu, belum ada ya. Tapi memang tantangannya adalah kita yang perlu mengatur waktunya. Bagaimana kita mengontrol waktu untuk misalkan masak gitu ya, terus beribadah, karena ini juga selama Ramadan kita perlu beribadah gitu ya, maksudnya meningkatkan kualitas ibadah kita, tapi ya juga harus di satu sisi kita harus belajar, harus eksperimen gitu. Jadi memang pada saat poinnya adalah kita penting untuk memanage waktu kita dengan baik, gitu ya. Next. Oke, ini kegiatan komunitas Muslim saat bulan Ramadan. Foto yang di atas ini adalah foto saat saya buka puasa bersama begitu di salah satu kampus di SNU, Seoul National University, Seoul Daehakkyo. Kita berbuka puasa dengan banyak muslimah lainnya. Jadi biasanya ada diberikan jadwal-jadwal yang membawakan buka puasa, sama kayak di Indonesia kok. Misalnya kita dijadwalkan hari ini siapa yang bawa makanan, bawa iftar, bawa makanan gitu, siapa yang masak, dari negara siapa aja lagi yang masak. Nah, itu biasanya saya jalan-jalan ke kampus-kampus lain gitu untuk merasakan gimana berbuka puasa di kampus-kampus. Kemudian juga ada kegiatan ya pesantren kilat khusus untuk anak-anak. Jadi di Korea Selatan kita juga bisa berkontribusi dakwahnya melalui mengajarkan bagaimana tentang Islam ke anak-anak kecil, anak-anak yang umur 3 sampai 12 tahun. Itu kita ada program Rumaisa School namanya. Jadi biasanya bekerja sama dengan KBRI. Kemudian juga ada gimana kalau misalkan taklim juga tetap ada, taklim Seoul. Biasanya juga kemudian untuk penyaluran infak, zakat, sedekah juga ada, kita punya bekerja sama dengan Human Initiative Korea. Jadi namanya Rumaisa Berbagi. Jadi tidak kehilangan wadah untuk mau berbagi meskipun kita berada di Korea Selatan. Ada juga Rumaisa Berbaginya untuk misalkan bagi yang mau berbagi menu buka puasa atau takjil, itu bisa lewat Rumaisa juga. Kita ada banyak pokoknya program untuk berbagi bersama ya. Kemudian yang ini adalah foto Lebaran ya. Lebaran ini kita biasanya di lapangan
di lapangan bersama dengan muslimah Indonesia lainnya. Jadi ya sedihnya sebenarnya kalau kita kalau misalnya ditanya apakah bagaimana suasana Ramadan di Korea, sedih atau tidak karena jauh, ya iya sedih karena harus jauh dari keluarga, saya tidak bisa merasakan suara azan berkumandang atau ceramah gitu dari sama kayak di Indonesia. Tapi alhamdulillahnya di Korea saya masih bisa merasakan itu dengan bersama dengan teman-teman di komunitas Umaisa, dengan teman-teman teman-teman Muslim Indonesia lainnya. Jadi insya Allah bisa lah. Saya tidak sedih banget gitu ya untuk Ramadan di Korea. Oke, next. Oh ya selesai. Ya mungkin itu ya teman-teman, suka duka ya, apa sih? Ramadan di Korea Selatan. Kemudian ini permintaan dari Fierta ya. Iya. Saya sedikit mau berikan informasi tentang beasiswa di Korea Selatan. Bisa di next, tak? Jadi sebenarnya sekarang, secara umum dulu ya saya berikan gambaran. Di Korea Selatan itu proses penerimanya ada terbagi dua, sama kayak di Jepang mungkin ya, ada spring intake dengan fall intake. Sekarang ini karena udah masuk spring, saya kemarin masuk spring, jadi udah spring berarti sekarang ini adalah fall, persiapan untuk fall intake. Biasanya kalau misalnya ditanya requirements-nya sama kayak negara lain, teman-teman perlu dulu skor TOEFL atau IELTS, kemudian CV, setelah itu baru melihat profesor-profesor siapa saja yang membuka beasiswa. Nah, biasanya kalau di Korea Selatan ini kebanyakan beasiswanya tipikal beasiswa dari profesor langsung. Itu tadi ya BK21, BK21, kemudian ada juga yang mungkin mendaftar lewat beasiswa pemerintah GKS. Kalau di Jepang mungkin namanya Max ya. Max ya. Kalau di sini namanya GKS ya. Jadi lewat kedutaan kalau tidak salah sama universitas. Teman-teman bisa cek di websitenya semuanya. Kemudian, nah ini ada beasiswa S2 S3 khusus untuk bidang apa ini? Engineering, informatika ya, informatika, bidang AI. Kalau misalnya ada juga yang Internet of Energy, cloud computing, dan 5G atau 6G, bisa teman-teman apply. Ini masih ada dan waktunya. Kemudian ada juga khusus yang chemical engineering ya, di Pukyong lagi buka juga. Jadi sekarang Korea Selatan lagi spread informasi tentang beasiswa untuk fall intake. Jadi mungkin bisa dicek. Selain itu next ada juga yang ya ini postdoc kayaknya. PhD sama postdoc di bidang machine learning dan sistem desain. Ini juga kampusnya di Pukyong. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang pengen banget kuliah di Korea Selatan, siapkan dulu itunya beasiswa skor TOEFL-nya, skor bahasa Inggrisnya, kemudian disiapkan juga mentalnya. Betul. Siapkan juga mentalnya. Kemudian kalau misalkan ditanyakan bagaimana kehidupan Muslim, jangan khawatir. Insya Allah di sini tidak bakalan tidak susah kok untuk ketika kalian sudah sampai di Korea. Insya Allah ada banyak sekali kemudahan yang Allah berikan di Korea Selatan. Next. Selain itu ya ini ya ada beasiswa GKS, BK21 dan juga LPDP. Kan teman-teman kalau ada yang mungkin tertarik bisa dicoba. Oke. 감사합니다. Ada itu tuh. Apa sih namanya? Halo. Peserta cilik. Tadi bisa. Assalamualaikum. Ya. Itu tadi ya Kak, sharingnya ya. Ada yang mau ditambahkan Kak Nurul? Atau diskusi aja Kak.
Malam. Diskusi. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak sekali Kak Nurul. Insya Allah sekali ya, ternyata walaupun di Korea mungkin Islamnya hanya termasuk berapa persen tadi others, tapi sangat banyak kemudahan yang diterima di sana untuk mencari makanan halal, untuk berkumpul sama umat Muslim, dan lain sebagainya. Oke, silahkan untuk teman-teman jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau ditulis di kolom komentar. Silahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hafiza mau bertanya? Hafiza. Kalau ini sebelumnya nih Kak Nurul, berarti itu tadi kan suka dukanya. Terus kalau selama pandemi ini kemarin proses kesananya bagaimana Kak? Susah atau Oh ya, lebih ini? oke. Oh ya, tentang ini juga ya, tentang pas kedatangan kemarin kan masih pandemi. Jadi Korea Selatan itu waktu saya pertama datang bulan Februari masih menerapkan sistem karantina 7 hari. 7 hari. Tapi sekarang per 1 April, per 20, kemarin kan 26 Maret itu sudah ditiadakan karantina, tapi khusus bagi yang vaksinnya di Korea Selatan itu sudah tidak karantina. Tapi per 1 April nanti sudah mulai lagi ditiadakan karantina untuk para WNI yang para foreigner yang datang ke Korea Selatan. Itu sudah tidak ada karantina, tapi tapi hanya untuk mereka yang sudah vaksin booster, dan vaksinnya itu perlu didaftarkan di website di aplikasi khusus yang disiapkan oleh pemerintah Korea Selatan. Jadi paling kalau misalkan per 1 April kedatangan di Korea Selatan cuma butuh PCR sebelum berangkat, PCR setelah datang, kemudian antigen pada saat hari ke-7. Hari ke-6 atau hari ke-7 saya lupa. Jadi sudah mulai ini dimudahkan sedikit ininya regulasi kedatangan bagi foreigner di Korea Selatan. Visa liburan sudah Tapi untuk visanya itu khusus visa turis itu belum bisa, tapi yang paling visa pelajar, visa kunjungan keluarga yang khusus untuk spouse, suami, istri, anak, kemudian mertua. Selain itu beasiswa researcher mungkin bisa apalagi ya, pokoknya selain dari visa turis itu belum bisa, sudah bisa tapi visa turis belum. Jepang gimana? Jepang bagaimana Kak? Sama, untuk dependent, untuk keluarga bisa, student bisa, tapi turis belum bisa juga. Kayaknya Jepang sama Korea ini sama ya. Iya, tapi lebih strict Jepang, kayaknya lebih terbuka Korea sih. Strictnya dari sisi mananya, Kak? Dari sisi perjalanan proses Korea melonggarkan itu sih. Kalau Jepang tuh baru akhir-akhir ini banget tuh mulai longgar. Kalau sebelumnya tuh kayak nggak boleh masuk semua student, nggak boleh kayak gitu. Walaupun mix juga nggak boleh gitu. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah sekolah sudah tidak ada karantina. Iya, alhamdulillah banget ya. Kasus pandemi COVID yang Omicron ini Korea lagi tinggi-tingginya. Jadi di pusat di tempat saya, di lab saya aja sudah supervisor saya sudah kena. Tapi kalau kena itu paling cuma karena Omicron ini gejalanya ringan ya. Jadi perlu karantina 1 mingguan di rumah, udah habis udah bisa masuk lagi. Oh iya. Di KIMS termasuk banyak juga yang kena. Insya Allah semoga semuanya ya teman-teman. Ya, amin. Semoga sehat semuanya. Alhamdulillah ada yang bertanya nih Kak. Bismillah. Tanya, kan kita muslimah nih Kak, pakai jilbab. Apakah di sana kadang dikucilkan atau dianggap teroris bagaimana di India dan Amerika atau negara luar lainnya? Ini pertanyaan dari Kak Dea Humairah. Oke, bagus ya pertanyaannya. Ini juga termasuk pertanyaan yang sering saya dapatkan dari teman-teman yang lain. Di Korea rasis atau tidak? Jawabannya adalah kalau dari pengalaman saya hampir tidak sih. Bahkan mereka tidak banyak dari mereka yang jadi senang melihat. Saya sering kan ada sih beberapa reaksi orang-orang melihat kami memakai jilbab itu. Yang pertama ada yang melihat dari ujung kepala sampai ujung kepala, terutama pas summer.
tidak banyak juga di antara mereka yang langsung memuji ya. Maksudnya, oh kyo kyokta gitu. Maksudnya itu apa? Kami bilang ya ini jilbab. Oh iya itu kok biasanya imo-imo ya. Biasanya kebanyakan nenek-nenek yang tinggi rasa ingin tahunya itu kamu pakai baju apa? Nah, biasanya kami bilang ini jilbab. Oh jilbab itu apa? Jilbab ini ya penutup kepala gitu kita bilang. Apa? Oh kenapa pakai? Dan biasanya akan ada pertanyaan selanjutnya setelah itu. Kita bilang ini untuk barulah kita sedikit menjelaskan tentang agama gitu. Jadi jelaskan oh ini di agama Islam aturannya seperti ini. Oh gitu. Tidak pernah sih saya dikucilkan atau dianggap teroris itu alhamdulillah tidak pernah. Tidak pernah sih, belum pernah. Semoga tidak pernah ya. Amin. Dikucilkan. Justru orang-orang kayaknya senang kok melihat karena jadi berbeda begitu kan. Biasanya kan orang-orang terbuka gitu. Sudah biasa melihat yang ketika kita lewat dengan gaya yang seperti ini, mereka justru rasa ingin tahunya lebih tinggi gitu. Pengen tahu itu apa baju yang dikenakan. Biasanya sih. Berarti Kak Nurul menceritakannya pakai bahasa Korea nih. Wah, udah jago banget nih Koreanya nih. Biasanya pakai Papago translate. Pakai Papago. Tidak. Tapi ya saya ada pengalaman ya waktu ini kan kalau di KIMS, namanya di KIMS ya riset saya, karena saya sendiri kami kan ada di lab itu ada cuma berlima. Satunya ada foreigner tapi rawannya beda. Beliau itu postdoc dari Pakistan, Muslim, kayak senior saya. Kemudian yang sering saya ajak berinteraksi ini adalah 2 orang Korean dan laki-laki. Nah, waktu saya mulai minta izin untuk sholat kan situ sudah mulai justru mereka rasa ingin tahu tentang Muslimnya lebih tinggi gitu karena penasaran kan. Bahkan ketika saya mau sholat dia bilang bisa nggak saya lihat? Can I see? Oh silahkan lihat, tapi saya bilang pada saat saya sholat saya tidak bisa berbicara dengan kamu gitu. Cuma jangan kayaknya penasaran gitu gerakan apa yang dilakukan gitu. Terus habis sholat terus ditanya itu gerakan apa? Oh ini gerakan ini. Saya jelaskan seperti itu. Kemudian dia juga bahkan wondering jilbab, kenapa saya harus pakai jilbab? Jilbab kalau misalkan sama suami itu bisa dilihat atau tidak rambutnya? Ya bisa lah gitu. Saya bilang intinya tuh saya menjelaskan bahwa agama Islam itu kita ada aturan-aturan yang perlu kita jalani gitu. Kamu terus tanya kamu dengan menjalani itu capek enggak? Ya kan bahkan seperti itu. Pokoknya banyak sekali pertanyaannya. Terus saya pernah juga ini kan pada saat makan karena kami pernah makan satu lab. Tapi saya karena kekenyangan kan itu biasanya disebut alhamdulillah. Hah? Gitu. Terus dia tanya, kamu bilang apa sih? Bisa mirip kan ceplosan biasa. Terus dia bilang itu apa? Oh iya, ini tuh alhamdulillah itu means we grateful to God. Jadi kita bersyukur gitu karena sudah dikasih makan, sudah dikasih ini dan segala macam. Oh itu harus bersyukur ya. Iya. Jadi kita menceritakan itulah mungkin kalau misalkan teman-teman yang ada di negara lain yang bingung gitu dakwahnya seperti apa, ya dakwahnya bisa dengan minimal kita menggunakan identitas kita aja itu sudah termasuk dakwah. Apalagi kalau bisa menjelaskan tuh alhamdulillah sekali ya. Jadi bisa lebih mengenalkan Islam terutama kepada mereka yang sama sekali belum tahu. Bahkan dia bilang gini sehingga setiap hari itu selalu ada pembahasan tentang Islam. Saya jadi cerita ya ini panjang lebar. Sehingga biasanya bilang dia kan akhirnya buka YouTube terus katanya kalau dia confirm ke aku gitu bilangnya apakah kalau misalkan kita bertemu orang dengan sama Muslim itu harus bilang assalamualaikum ya? Oh iya. Saya bilang oh iya, saya belum menjelaskan dia sudah tahu. Oh iya harus bilang. Oh berarti kalau besok saya datang saya harus bilang assalamualaikum. Terus saya bilang sebenarnya sih ya tidak bisa. Assalamualaikum kan aku bilang saya bilang seperti ini. Kalau saya dengan namanya dokter Jahandar yang satu lab orang Muslim, kalau saya beliau itu bisa assalamualaikum.
Tapi kalau kamu sebenarnya belum bisa karena kamu bukan Muslim. Tuh. Good morning aja gitu bilangnya. Ya begitulah. Jadi pertanyaannya orang Korea juga suka bikin gemes. Jadi ya jadi PR kita kan ya untuk menjelaskan tentang agama kita. Gitu. Jadi Iya, betul. apakah sering dianggap teroris? Saya belum pernah, sama alhamdulillah mereka bahkan senang gitu dan melihat jilbab. Terutama kalau kita pakai gamis ya, biasanya dia tuh melihat cantik, bagus gitu ininya gamisnya. Oh, iya, benar-benar kita itu sebagai bisa dibilang wajahnya Islam. Jadi memang benar-benar harus Yes. bersikap sebaik-baiknya ya. Insya Allah. Iya. Luar biasa sekali. Teman-teman ada lagi mungkin yang mau bertanya kepada Kak Nurul, mumpung Kak Nurul ada di sini nih. Monggo. Atau nanti malah saya jadi reunian sama Kak Nurul. Oh, Kak Hana boleh mau tanya? Ini bingung. Silakan, Bunda Hana. Saya penasaran nih Kak Nurul. Kalau di sana ada pusat kayak ini nggak sih kuliner Islam? Halal kuliner gitu? Aku tadi agak miss, mungkin nggak kedengeran. Oh iya ya. Ada nggak sih? Oh iya ada. Ada kok kalau di Seoul itu ada di Itaewon yang jalan ke masjid itu ada beberapa tempat kuliner halal ya. Makanan Timur Tengah ada, Indonesia juga ada, warung khususnya. Kemudian kalau khusus Korea juga ada. Jadi buat teman-teman yang mungkin bisa mau makan Korea, yang kalau misalkan di warung-warung biasa kan tidak bisa. Kalau saya kan nggak bisa makan. Kalau misalkan mau mencoba ada di yang halal yang memang yang membuat itu orang Korea Muslim. Keren ya. Kemudian ada juga sih di beberapa tempat ikonik gitu di Korea Selatan yang misalkan di Pulau Nami itu ada khusus. Sudah disediakan juga dengan musola. Jadi sekarang sudah kalau saya lihat ya beberapa tempat makanan yang restoran itu sudah ada mulai membuat space untuk musola. Ya Allah. Kalau di Changwon alhamdulillah Kak, ini tempatnya kalau di Korea Selatan masjidnya lumayan bisa dibilang jauh lah ya. Nah, kalau di Changwon ini sekitar 2 km. Deket juga ya. Tadi yang Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal. Kemudian juga ada Asian Mart, ada beberapa, banyak juga Asian Mart di sini. Kemudian juga ada warung Indonesia. Kalau bahan-bahan pokok gitu, Kak Nurul, misal kayak ayam halal gitu berarti ada ya? Ada. Kalau kami biasanya belanja ini online. Online ya, sama sih. Sama ya. Makasih Kak. Lebih gampang. Tinggal menunggu, order lewat handphone terus tinggal. Satu hari ya Kak ya. Dagingnya langsung sampai. Iya. Adakah lagi teman-teman yang ingin bertanya? Jika tidak, mungkin kita cukupkan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bertanya, masih bisa kok di WhatsApp. Ada Kak Nurul juga di grup itu. Jadi silahkan teman-teman bertanya. Oh iya, mau ngajakin nih Kak Nurul, ayo ikutan menulis di Ramadan ini ya. Di rantau ya. Sudah booking satu tempat tapi belum selesai tulisannya. Tidak apa-apa, dicoba dulu. Masih ada kok waktunya, berapa hari lagi? 4 hari lagi. Oke, nanti untuk cara pendaftarannya kami jelaskan lebih lengkapnya di dalam grup ya Kak Dea, insya Allah. Ditunggu infonya. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Nurul. Semoga studinya lancar-lancar, risetnya lancar-lancar. Hana juga semuanya. Bisa kembali dipertemukan dengan suami. Amin. Amin. Sepertinya juga. Amin. Sama yang pengantin baru juga semoga dipertemukan. Ya ampun, suatu hari nikah langsung. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terlebih saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kak, jazakumullah khairan ilmu. Hana, Firta semuanya.
Kita Sehat belum ya. kita belum foto. Oh iya, kita belum foto, iya. mohon maaf, mumpung belum live. Ayo kita foto dulu. Ayo kita foto dulu. Mohon maaf, MC-nya lupa. Gak apa-apa. Mungkin ada yang kalau yang mau ini open kamera, boleh open kamera ya teman-teman. Kami tunggu. Adakah yang mau open kamera? Ada malu-malu kayaknya Kak. Malu-malu? Oh ya sudah, tidak apa-apa. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh ya, tidak apa-apa Kak Dea. Terima kasih banyak sudah join. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Verta, Hana. Iya, makasih banyak. Jepang ya. Semoga bisa ada kesempatan mengunjungi Jepang. Amin, ditunggu. Kanazawa. Iya. Siap. Terima kasih Terima semuanya. kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.